Selain karena memang perencanaan yang dinilai tidak matang, sebetulnya dengan perpanjangan konsesi yang cukup panjang waktunya ini Pak, dari 50 tahun menjadi 80 tahun ini memakan 2 generasi, sebetulnya apa saja untung dan rugi jika nantinya konsesi ini betul-betul diperpanjang hingga 80 tahun? Yang pasti kalau, perpanjangnya itu lebih lama 30 tahun kan berarti, kalau misalkan kereta itu nanti komersial, keuntungan yang diterima oleh pemerintah kan berarti molor gitu, molor 30 tahun. Kalau misalnya menguntungkan, tetapi kalau misalkan ternyata merugikan karena jumlah penumpangnya terbatas, tidak mencapai seperti yang ditargetkan, maka itu menjadi tanggung jawab dari operator. Masalahnya adalah operatornya itu kan konsorsium, salah satunya adalah PT KAI yang juga BUMN, sehingga bisa juga nanti meskipun itu masih di bawah konsorsium, ketika ada kerugian akan meminta negara untuk ikut campur dalam bentuk penyertaan modal penyertaan modal negara. Jadi memang saya sependapat dengan Pak Suryadi, kalau saya selalu bilang maju kena, mundur kena, gitu ya. Kalau maju itu pasti kita akan menjumpai sejumlah persoalan, termasuk juga soal prospek bisnisnya yang tidak terlalu menggembirakan, tapi kalau mundur sudah kadung ada puluhan triliun tertanam di infrastrukturnya. Jadi memang ini satu dilema yang sangat besar bagi pemerintah, dan saya juga sependapat karena saya termasuk sejak awal itu menolak kehadiran kereta api cepat Jakarta-Bandung ini. Kalau akhir-akhir ini saya mendukung itu kan karena itu tadi sudah kadung dibangun. Jadi kalau dibatalin sekarang ada puluhan triliun itu mubazir. Tetapi secara prinsip sejak awal saya menolak kehadiran kereta api cepat Jakarta-Bandung ini. Kira-kira begitu. Apa sih yang menyebabkan adanya perbedaan biaya cost of run ini bahkan cukup besar? Lalu sebetulnya apa sih upaya bargaining yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemelut yang dihadapi oleh kereta cepat Jakarta-Bandung ini, Pak Darmaning Tias? Saya tidak tahu detailnya, tetapi kemungkinannya adalah ada persoalan-persoalan lain yang sifatnya non teknis, seperti misalnya soal pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu kan mengalami ketertundaan. Akibat ketertundaan itu kan lahan-lahan yang sudah di coupling itu harganya menjadi naik gitu, sehingga karena sudah dimainkan oleh calo dan sebagainya. Lalu juga kemudian kita pernah melihat ada pembangunan tiangnya yang tidak pas, lalu akhirnya harus dipindahkan di tempat lain dan itu dibiarkan. Nah, itu hal-hal seperti itu saya kira yang menyebabkan pembengkakan anggaran itu yang di luar teknis. Tapi menurut saya yang menarik adalah mengapa terjadi perbedaan yang sangat besar antara perhitungan konsorsium dari China dan dari kita. Nah, mungkin bagi teman-teman di China yang dalam hal pembangunan infrastruktur itu pengadaan tanahnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau di China kan pemerintah itu menyediakan lahan dan swasta yang membangun dan tidak perlu ada ganti rugi dan sebagainya. Sementara di Indonesia ganti rugi lahan itu menjadi sangat penting dan utama. Kalau nggak bisa dibebaskan lahannya, tidak bisa membangun. Nah, ini saya kira yang menyebabkan perbedaan tersebut. Dan mungkin teman Cina karena tidak punya pengalaman di negaranya bahwa lahan harus dibebaskan dengan membayar yang mahal, sehingga mereka tidak memperhitungkan biaya pembebasan lahan itu masuk dalam komponen pembiayaan. Dugaan saya seperti itu.